Ya, halo semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Saya percaya setiap video yang saya berikan, yang kita berikan itu akan menjadi berkat buat kita semua dan juga akan memberikan kita kekuatan. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan teman saya. Kebetulan ini adalah sahabat baru saya ini. Jadi kita ketemu di Balikpapan. Nah, Bang Stanley ini merupakan salah satu chef yang cukup terkenal di Balikpapan dan juga sudah memberikan banyak training buat teman-teman yang hobi masak dan juga sudah banyak banget klien yang setiap hari mungkin bisa banyak orderan ya Bang ya. Nah, jadi di balik kisah kesuksesan beliau ada satu cerita menarik yang sangat menyentuh hati saya, bagaimana dia bisa bertumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kita tidak ketinggalan notifikasinya. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, kita seruput dulu kopinya Bang. Oke. Ini kopi Toraja ya? Iya. Sekalian promosi ya. Ya, kopinya enak banget. Ya Bang, mungkin Abang bisa ceritakan singkat aja nggak apa-apa tentang background keluarga Abang, lahir di mana, bagaimana Abang bisa bertumbuh sampai ke kemarin aku dengar cerita dari Halmahera ke Manado sampai ke Balikpapan ya. Mungkin ceritakan singkat aja deh gitu Bang. Oke. Silakan Bang. Saya aslinya keturunan Manado, Maluku ya. Bapak Maluku, Mama Manado. Dan singkat ceritanya kenapa sampai di Balikpapan ya, semuanya panjang ya ceritanya ya. Cuman nggak habis-habis nih kalau diceritakan ya. Dari awalnya mungkin kalau tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dulu itu di Maluku atau di Tobelo, mungkin enggak sampai di sini ya, di Balikpapan. Nah, kebetulan itu terjadi kerusuhan di tahun 99 dan 2000. Kami sekeluarga mengungsi ke Manado. Dan sampai di Manado beberapa bulan kemudian orang tua saya dan saudara-saudara saya kembali ke Maluku atau ke Kota Tobelo. Jadi setelah keluarga datang ke Manado bareng, keluarga balik lagi ke Tobelo. Abang tinggal sendiri di Manado? Ya, saya tinggal di Manado dengan Oma. Biasa kalau orang Manado bilang panggil Oma ya. Iya, nenek ya. Nenek. Ya, seperti itu. Setelah itu? Dan setelah itu orang tua pada saat mau kembali lagi ke Manado, ya dengar kabar yang tidak enak ya. Salah satunya mereka kapal mereka hilang ya. Tapi mungkin sampai hari ini tidak pernah ada dengar kabarnya sama sekali. Dan kalau memang mungkin masih ada atau sudah tidak ada, saya jadi itu tepatnya di tahun 2000. Tahun 2000 keluarga Abang, satu keluarga semuanya kecuali Abang itu hilang dari kapal. Waktu itu masih perjalanan dari Tobelo ke Manado. Oh, mau balik ya? Mau balik ke Manado. Berarti Abang bisa dibilang hidup sendirian aja tanpa keluarga yang kandung itu ya Bang? Kandung, benar. Saudara-saudara semua sudah hilang waktu itu juga? Iya. Sampai sekarang ya nggak ada kabar sama sekali. Iya. Jadi kalau mau dibilang ya tinggal sebatang kara. Masih banyak keluarga dari oma, dari om ya di Manado. Tapi dengan tidak adanya orang tua asli itu, benar-benar hidup ini ya mereka mengandalkan Tuhan lah. Seperti itu. Ya karena saya juga merasakan Bang bagaimana ketika kita kecil tapi kita tidak mendapat kasih sayang, didikan dari keluarga yang semestinya, pasti kita akan menjadi orang yang mungkin tidak baik gitu ya. Benar. Karena kita tidak menerima didikan dari orang tua kita. Nah, jadi saya juga turut berduka cita juga, prihatin juga Bang terkait kondisi itu. Nah, yang ingin saya tahu bagaimana sih Abang bisa tetap semangat waktu itu. Abang umur 9 tahun ya berarti ya? Iya benar. 9 tahun tetap bisa semangat dan Abang bisa melanjutkan kehidupan Abang. Apa yang Abang lakukan? Kebetulan karena masih ada tinggal dengan
Oma ya di Manado, dan Oma juga selalu menguatkan saya. Dan di Manado juga ada Om sekeluarga dan anak-anaknya. Ya. Mereka selalu apa ya kalau dibilang selalu mensupport saya, memberikan motivasi, kekuatan juga ya. Iya, iya. Dan kebetulan mereka juga menganggap saya sebagai anak juga. Iya, iya. Tidak menganggap bahwa ini hanya keponakan, tidak, tapi disamaratakan di sana. Jadi saya mendapat kekuatannya di situ untuk bertumbuh dengan baik, ya. Jadi kebetulan di sana dengan sepupu 2 orang, ya semacam dibilang kalau sudah kayak saudara kandung. Saudara kandung laki-laki ya. Jadi semuanya laki-laki, jadi sering berantem, ya. Satu berantem semuanya kena hukuman, ya seperti itu. Jadi tidak di anak tirikan lah kalau dibilang seperti itu. Sangat luar biasa. Dan kebetulan sampai sekarang pun kita selalu komunikasi dengan baik, karena saya sudah menganggap juga seperti orang tua saya sendiri. Ya luar biasa lah keluarga di Manado. Jadi artinya walaupun abang terpukul, abang merasa hancur sekali, abang merasa sakit sekali, tapi abang mendapatkan dukungan dari keluarga yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Itu yang membuat abang bisa berdiri sampai hari ini ya bang. Benar. Nah mungkin setelah itu apa sih yang ada di mindset abang, pikiran abang? Oh aku nggak bisa menyerah nih, aku harus tetap melanjutkan kehidupanku, aku harus tetap semangat. Atau apa yang abang lakukan setelah itu? Ya setelah itu mungkin berat ya. Kalau dibilang berat, pasti sangat berat. Ya. Karena sebatang kara, meskipun tinggal sama keluarga yang begitu baik, tapi di satu sisi kadang ada yang batasan yang batasan yang apa ya kalau dibilang sampai saya nggak bisa terlalu dekat karena itu mungkin ada sedikit canggung, beda dengan sama keluarga sendiri ya, seperti itu. Tapi abang luar biasa ya, maksudnya ya walaupun saya tahu punya background keluarga yang tidak utuh, kadang-kadang kan kita bisa hancur juga gitu ya. Mungkin abang setelah bertumbuh remaja, dewasa, abang punya komunitas yang baik atau seperti apa? Yang terus menjaga abang gitu. Kebetulan di tahun 2003 ya, di Balikpapan sini saya datang ke Balikpapan. Kebetulan ada kalau dibilang kakak dari ibu saya, kakak kandung. Dan mereka tidak punya anak laki-laki. Mereka punya anak 4, semuanya perempuan. Dan kebetulan saya di Manado dengan oma saya, jadi ditelepon ke Manado, suruh ke sini. Saya diambil ke sini. Jadi anak angkat. Jadi anak angkat dan bukan cuma hanya anak angkat, tapi sudah dimasukkan dalam kakak, jadi satu kakak. Ya karena mungkin masih ada satu darah ya dari ibu saya, jadi kebetulan mereka juga tidak punya anak laki-laki, jadi saya diangkat jadi anak. Dan luar biasanya karena paman saya atau kalau dibilang papi ya, papi saya dan mami saya itu orangnya tegas, sangat tegas. Jadi sama seperti om yang di Manado, satu berbuat semuanya kena. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi didikannya benar-benar luar biasa banget untuk abang. Itu yang membuat abang bisa tetap berada di lingkungan yang baik, walaupun kita mungkin pernah jatuh, tapi abang tetap jadi pribadi yang benar gitu ya bang. Iya benar. Ya berarti dukungan dari keluarga sangat penting ya. Dari tahun 2003 itu 2003 ya, 2003 saya naik kelas 6, pindah ke sini, pindah ke Balikpapan, sekolah di Balikpapan, SD sampai lulus SD, terus SMP, SMK di sini ya, di Balikpapan. Ada sih sebenarnya kangen ingin apa namanya pulang kampung, hidup di kampung. Cuman beberapa kali saya coba pulang ke kampung, malah di Balikpapan ini selalu teringat Balikpapan. Atau kurang sudah nyaman mungkin di Balikpapan dengan lingkungannya di Balikpapan. Ya
Ya semenjaknya di bawah papa nih tinggal dari kita sendiri. Ya, ya. Mengatur mungkin Semua sendiri, usaha sendiri juga ya. Iya. Dan sampai saya lulus sekolah, terus kemudian di tahun 2010 papi saya ini meninggal dunia tahun 2010, dan di tahun 2017 7 tahun setelah itu ya. 2017 mami angkat saya meninggal juga. Jadi tinggal dengan keluarga, saudara-saudara yang dari papi dan mami, dan semuanya mereka di Jakarta, ada yang di Balikpapan. Jadi kalau sekarang dibilang Lebih ya sendirian lagi ya. Ya, Bang, mungkin ini Bang ya, kita tahu Abang sudah kehilangan keluarga kandung. Buat papa, mama, adik, abang, kakak, apa sih yang Abang ingin lakukan untuk mereka? Ya, aku percaya mereka saat ini sudah bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Apa yang Abang pengen wujudkan mungkin ya, lakukan, persembahkan dalam hidup Abang untuk mereka gitu Bang, sebelum kita tutup video ini? Ya mungkin tetap ngasih yang terbaik buat mereka, selalu berdoa buat mereka. Dan kalau dibilang mungkin ya cukup ya, maksudnya dengan keadaan saya seperti ini, mereka juga tidak ada ya. Ya. Pada saat saya juga menikah, dengan tidak ada orang tua itu sangat apa ya dibilang, ya, sangat sedih. Tapi Tuhan berkehendak lain, bagaimana saya harus tetap survive, ya, tidak mudah menyerah. ya. Dan kebetulan saya sekarang ada bersama dengan keluarga besar yang sangat luar biasa, Ya. yang selalu mensupport saya, dengan saudara-saudara yang sangat luar biasa ya. Saya cukup berterima kasih Ya. sama Tuhan Yesus karena digantikan dengan keluarga yang sangat luar biasa. Jadi benar-benar Tuhan sangat memberikan pertolongannya itu sama Abang tepat waktunya Bang ya. Iya, Waktu benar. Abang kecil, remaja, sampai Iya. sekarang bekerja, punya keluarga yang selalu mendukung juga gitu ya. Iya, benar. Artinya Tuhan mungkin sudah mengambil semuanya dan itu udah bagian daripada rencana Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikannya kembali dengan orang-orang yang baru ya Bang ya. Benar. Ya Bang. Dengan orang tua yang luar biasa. Biasanya dalam kondisi yang saat ini memang kita punya background yang tidak utuh. Apalagi teman-teman mungkin saat ini ada yang juga menonton video ini dan mengalami hal yang sama, mungkin kehilangan papa, kehilangan mama, atau saudara-saudara kandung. Bang, kadang-kadang kita patah semangat, kita masuk dalam pergaulan yang tidak baik. Iya. Nah, kemudian hidup kita hancur, kita nggak ada lagi harapan sama sekali. Mungkin di akhir video ini aku ingin dengar pesan-pesan Abang, mungkin singkat aja untuk teman-teman yang saat ini sedang nonton video kita, Bang. Mungkin ada pesan bagaimana caranya supaya tetap survive, apa yang dilakukan, Bang? Singkat cerita ya, mungkin saya ceritakan kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, sebelum saya menikah. Kalau dibilang saya ini kalau bilang paling brengsek lah ya, dalam pergaulan, minum, merokok, adapun pokoknya semuanya lah. Iya. Pernah masuk dalam dunia yang gelap ya Bang? Dunia yang gelap. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda ya, yang di luar sana, mungkin jauhkan itu semuanya dari kehidupan kalian. Jadi karena sekarang kalau mau dibilang dunia ini semakin ganas ya. Dari mungkin kita kalau tidak kuat bisa jatuh, pasti jatuh. Pasti. Kalau dibilang mungkin
tapi pasti jatuh karena godaan dari tempat atau teman-teman bergaul itu sangat luar biasa ya. Dengan zaman yang dulu saya, dan kebetulan saya sekarang sudah berkeluarga, jadi sudahlah semua kejadian yang masa lalu tinggalkan Bang ya, gelap saya sudah tinggalkan. Sekarang mulai hidup yang baru. Ya seperti itu. Dan ya mungkin selama ini ya mungkin saya Tuhan Yesus selalu kalau dibilang selalu menyertai saya ya kehidupan saya, meskipun saya jarang bergumul, jarang ke gereja ya, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai saya, kehidupan saya dan keluarga saya. Dan itu saya sangat mengucap syukur semua itu karena Tuhan sangat baik kehidupan saya. Itu aja mungkin. Teman-teman di luar sana terutama yang masih muda-muda selalu berdoa, jangan putus-putus ya karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Ya teman-teman, itu sharing singkat dari Bang Stanley ya. Kita hari ini sudah selesai. Jadi intinya hidup harus tetap berlanjut. Kita harus mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang benar, yang terus mendukung kehidupan kita. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin mengalami kondisi yang sama dengan apa yang dialami oleh teman kita ini, oleh abang kita tetap harus menjadi patokan nih Bang. Jadi Bang Stanley ini menjadi patokan buat kita, menjadi contoh buat kita juga bagaimana kita harus tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau saya pribadi mungkin saya juga nggak bisa bertahan seperti ini gitu loh, dalam kondisi yang apa yang sudah dialami oleh Bang Stanley. Tapi bagaimana dia terus jatuh bangun dan dia tidak pernah menyerah. Sampai hari ini dia bisa menjadi seorang chef yang cukup terkenal di Balikpapan. Oke teman-teman, untuk hari ini sekian dulu yang kita bisa sampaikan melalui cerita dari Bang Stanley ya Bang ya. Mungkin kalau diceritakan nggak bakal habis gitu ya. Jadi nanti ada part 2-nya, ada bagian keduanya, kita ingin tahu bagaimana proses Bang Stanley itu masuk ke dunia chef dan kenapa dia memilih itu. Apa yang dia lakukan sampai dia bisa menjadi chef yang cukup terkenal di Balikpapan. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode saya yang berikutnya. See you.